Sebuah film yang berkisah tentang seorang wanita yang baru saja bebas dari tahanan, di mana wanita ini telah menghabiskan separuh hidupnya di balik jeruji besi. Setelah bebas pun, wanita ini berniat mencari satu-satunya adik kandungnya yang dulu pernah ia tinggalkan saat masih balita. Akan tetapi perjalanannya mencari adik kandungnya tak semulus yang diharapkan, manakala masyarakat kurang menerima keberadaannya dikarenakan dia adalah bekas narapidana. Hai semua, selamat datang kembali di Candi Film. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Cerita di film kali ini memang sayang untuk dilewatkan. Plot twist dan endingnya yang mengesankan akan kita saksikan dalam film ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki beranak dua yang memasuki sebuah ruangan dengan membawa seonggok senjata untuk mengakhiri hidupnya. Ya, dia adalah ayah Ruth dan Catherine yang nekat bunuh diri dan meninggalkan kedua putrinya untuk pergi selama-lamanya. Tak berselang lama, polisi yang telah mendengar berita pun segera menggerebek rumah mereka dan memaksa agar Ruth dan Catherine meninggalkan tempat itu. Namun entah apa yang terjadi, polisi itu justru tewas tertembak dan menjadikan Ruth sebagai tersangkanya, lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Terlihat Catherine yang dulu balita kini mulai beranjak dewasa. Dan di hari itu adalah hari dibebaskannya Ruth dari tahanan, yang mana sudah 20 tahun ini Ruth menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Akan tetapi dibebaskannya Ruth bukan berarti benar-benar bebas, karena selama beberapa bulan ke depan dia akan terus dipantau ketat oleh seorang polisi yang bernama Vincent. Hal itu semata-mata bertujuan untuk memastikan agar Ruth benar-benar bersih dan tidak kembali melakukan hal-hal kriminal. Vincent juga wanti-wanti agar Ruth tidak melakukan kekerasan, memakai narkotik, pergi ke klub malam, dan tidak berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai catatan kriminal. Lalu saat itu diperlihatkan Catherine yang menyetir mobil dalam keadaan mengantuk, sehingga ia melanggar lampu merah karena hilangnya kesadaran dan akhirnya mengalami insiden kecelakaan. Ruth yang telah bebas pun diantar Vincent ke tempat tinggalnya yang baru. Di perjalanan, Vincent pun memberikan kartu nama milik seorang temannya yang mau memberikan pekerjaan untuk para mantan narapidana. Sementara Catherine kini sedang terbaring di rumah sakit dan menjalani perawatan usai kecelakaan yang menimpanya. Sesaat kemudian nampak Vincent yang telah sampai mengantarkan Ruth ke tempat tinggalnya yang baru, yang bertepatan di daerah pecinan. Dari kejauhan nampak laki-laki misterius yang sedari tadi mengintai Ruth dan mengikutinya mulai keluar dari gerbang lapas hingga sekarang. Bukan apartemen mewah atau sejenisnya, namun tempat tinggal Ruth terlihat layaknya kos-kosan pada umumnya, yang sangat gaduh dan sangat semrawut. Lalu seorang pengelola di sana mengarahkan Ruth menuju ke kamarnya sambil memberitahu semua peraturan yang berlaku di tempat itu, seperti dilarang berkelahi atau mencuri, dilarang merusak properti dalam bentuk apapun, dan menggunakan kamar mandi yang hanya cukup 10 menit saja. Yang lebih parahnya lagi, ternyata satu kamar dihuni oleh 4 orang, di mana 3 orang lainnya menyambut Ruth dengan tatapan aneh, bahkan tak ada yang menyapanya sama sekali. Sementara di tempat lain terlihat laki-laki yang sedari tadi mengintai Ruth. Dia bernama Cat, yang menghampiri saudara laki-lakinya yang sedang bekerja yang bernama Steve, di mana diketahui 2 orang ini ternyata adalah anak polisi yang Ruth bunuh 20 tahun yang lalu. Hingga detik ini Cat masih tak terima atas terbunuhnya sang ayah. Terlebih lagi harus menyaksikan Ruth yang dibebaskan lebih awal. Namun saat itu Steve jauh berpikir lebih tenang. Manakala Cat mengajaknya untuk balas dendam, maka Steve memilih untuk diam dan tak ambil pusing mengingat dia yang kini telah berkeluarga. Lalu di rumah sakit pun diperlihatkan Pak Michael dan juga istrinya, yang mana mereka adalah orang tua Catherine yang sekarang. Mereka pun telah mendengar berita tentang dibebaskannya Ruth dari tahanan. Rasa cemas pun mulai melanda mereka berdua, yang mana itu artinya Ruth akan segera mencari keberadaan adik kandungnya, yaitu Catherine. Pak Michael dan istrinya pun mulai ketar-ketir karena selama 20 tahun mereka mengadopsi Catherine, mereka berdua telah menyembunyikan jika Catherine mempunyai seorang kakak kandung.
Malam itu di penginapannya, Ruth menerima telepon dari seorang misterius yang mengatakan bahwa Ruth adalah pembunuh polisi. Tanpa basa-basi, Ruth langsung menutup telepon itu, lalu kembali ke kamarnya. Tapi setelah itu, Ruth justru mendapati teman sekamarnya yang berani-berani menggeledah barang-barang milik Ruth. Dengan refleksnya, Ruth langsung membekuk wanita itu agar tidak berani macam-macam. Di tempat lain terlihat Kate yang setia merawat ibunya yang sakit keras. Sangat berbeda dengan Steve yang semakin hari hubungannya dengan istrinya terlihat semakin hambar. Saat pagi menjelang, Ruth pun terbangun dari tidurnya dan langsung teringat trauma kelamnya di masa lalu. Sedangkan kini rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya kini telah dihuni oleh John dan keluarganya, di mana John adalah seorang pengacara yang mempunyai 2 orang putra dan istrinya yang bernama Liz. Di pagi itu Ruth memulai aktivitas paginya dengan mencari sebuah pekerjaan. Namun ternyata tak semudah itu mendapatkan pekerjaan, dikarenakan dia adalah bekas narapidana. Lalu Ruth pun mendatangi alamat pabrik yang pernah diberikan Vincent waktu itu, di mana itu adalah sebuah pabrik pengemasan ikan. Di sana Ruth pun langsung diterima kerja untuk bergabung di tim shift malam dan bergabung bersama seorang partnernya yang bernama Black. Sepulangnya dari bekerja, Ruth lekas mandi dan menggosok badannya untuk menghilangkan bau amis ikan yang menempel. Di luar kamar mandi pun sudah ada yang mengantre dan terus menggedor-gedor pintu karena Ruth yang menggunakan kamar mandi lebih dari 10 menit. Setelah beberes pun Ruth pergi ke sebuah perpustakaan kota untuk mencari info tentang keberadaan adiknya. Namun saat itu Ruth justru menemukan artikel tentang rumahnya yang pernah ia tinggali di 20 tahun silam. Siang itu juga Ruth langsung melakukan perjalanan untuk mendatangi rumahnya dahulu. Sesampainya di sana, Ruth terus berdiri di luar dan memandangi rumah itu dari kejauhan. Dari dalam rumah, Liz yang melihatnya semakin penasaran dan memanggil suaminya John untuk melihat siapa yang datang. John pun menghampirinya dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam. Saat itu pun Ruth mengaku pernah menjadi seorang tukang yang ikut andil saat merenovasi rumah tersebut. Namun saat memasuki rumah itu, Ruth justru bergelut dengan traumanya yang mengingatkan peristiwa kelam saat terbunuhnya polisi itu. Ruth pun buru-buru permisi karena tak tahan mengingat memorinya di waktu dulu. Mengingat jalanan pun cukup jauh, John pun berbaik hati mengantarkan Ruth sampai ke halte bis. Saat hendak turun pun Ruth akhirnya bercerita kepada John perihal Ruth yang mencari adik kandungnya. Mengingat John adalah seorang pengacara, dia pun memberikan kartu namanya, siapa tahu dia bisa membantu. Keesokan harinya terlihat Catherine yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sambil ngeteh santai, Catherine pun bercerita kepada saudara sambungnya yaitu Emily. Jika akhir-akhir ini dengan ingatan yang masih samar-samar, Catherine pun sering mengingat kejadian di masa kecilnya, di mana dulu ia pernah menghabiskan hari-hari bersama seorang wanita, tapi entah siapa. Emily pun membujuk Catherine untuk mencari wanita itu. Namun Catherine tak mau. Dia bilang karena kini mereka lah keluarganya, dan saat ini Catherine sudah cukup bahagia. Di tempat lain nampak Ruth yang mendatangi sebuah tempat konstruksi mebel. Lalu Ruth pun menawarkan tenaganya untuk menjadi karyawan di sana. Di sana meskipun dibayar dengan upah yang minim, namun Ruth mengerjakan tanpa beban karena pekerjaan itu sesuai dengan hobinya sejak dulu. Hari demi hari dilalui oleh Ruth, di mana saat siang dia bekerja di konstruksi mebel, sedangkan malam harinya Ruth bekerja di pabrik pengemasan ikan. Saat pulang kerja pun Black mencoba menawarkan tumpangan dan mereka terlihat semakin akrab. Black pun mengantarkannya ke tempat kerjanya yang kedua. Di balik itu, Kate terus saja mengawasi gerak-gerik Ruth. Terlihat dari tatapannya jika Kate masih menaruh dendam kepada Ruth atas kematian sang ayah. Karena sebentar lagi akan pentas, Catherine yang sedang dalam pemulihan pun terus melatih tangannya yang terluka untuk memainkan piano. Sembari memainkan pianonya, Catherine masih terus dibayangi memorinya di masa kecil. Sementara di kantornya, John terus saja menerima pesan dari Ruth, yang mana Ruth sangat membutuhkan bantuan John untuk menyelesaikan masalahnya. Ruth yang kini hidup sendiri pun sering mengingat kejadian dahulu saat dia dan adiknya hidup bersama. Tak selang lama terdengar seorang yang memanggilnya dari lantai bawah. Dengan siap siaga, Ruth pun mengambil kunci Inggris untuk berjaga-jaga, lalu berjalan mengendap menuruni anak tangga.
Ruth pun dikejutkan oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba ada di ruangannya. Dengan spontan Ruth pun mengayunkan kunci Inggris yang dibawanya ke badan lelaki itu. Namun tak disangka laki-laki itu ternyata adalah Black yang sekedar datang untuk memberikan sebuah makanan dan jaket untuk Ruth. Saat jam istirahat pun Ruth masih terus mencoba menghubungi John. Namun John tak pernah sekalipun mengangkat telepon dari Ruth. Hal itu disebabkan karena John terus mengulik berita di internet dan kini telah tahu siapa Ruth yang sebenarnya. Tapi dari gelagatnya, sepertinya John mulai tersentuh dengan kisah yang Ruth ceritakan dalam teleponnya. Sedangkan di rumahnya, Liz mencoba mencari tahu berita tentang Ruth kepada para tetangganya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dahulu Ruth pernah menempati rumah tersebut. Namun suatu ketika ayahnya meninggal karena bunuh diri, dan Ruth terpaksa harus hidup bersama seorang adiknya. Lalu ketika polisi datang mengusir mereka, Ruth justru membunuh polisi tersebut dan membuatnya masuk penjara. Mendengar cerita dari si tetangga, Liz pun mulai cemas dengan keadaan keluarganya. Saat John sampai di rumah, Liz mulai mengeluarkan semua kekhawatirannya tentang keamanan keluarganya. Terlebih lagi, ternyata John yang sudah tahu jika Ruth adalah seorang mantan tahanan. Liz hanya khawatir Ruth akan mencelakai kedua anaknya karena Ruth yang pernah memasuki rumah mereka. Saat itu John mencoba menjelaskan jika Ruth hanya meminta bantuan padanya untuk menemukan adik kandungnya. Namun Liz yang masih emosi pun berkata agar John segera menolak permintaan dari Ruth. Di lain tempat, Steve mencoba mengunjungi ibunya yang sakit keras. Saat memandangi foto-foto keluarganya dahulu, rasa dendam kepada Ruth pun mulai tumbuh. Yang akhirnya Steve mendatangi tempat kerja Ruth. Di sana Steve menyamar sebagai seorang penyetor kayu untuk kebutuhan mebelnya Ruth. Lalu setelah Ruth pergi, ternyata diam-diam Steve masih di sana dan mencoba menggeledah barang-barang milik Ruth. Lalu dia menemukan foto saat Catherine masih kecil dan menyimpan foto itu di ponselnya. Lalu tepat di hari Selasa, Ruth nampak buru-buru menemui Vincent karena itu adalah jadwal mereka bertemu untuk membuat laporan. Saat itu rupanya Vincent tahu perihal Ruth yang mencari seorang pengacara untuk menemukan adiknya. Vincent pun menasihati agar Ruth menghentikan tindakannya itu karena selama ini Ruth telah kehilangan hak asuh atas Catherine, dan apabila Ruth tetap bersikeras maka bisa saja dia kembali dijebloskan ke dalam penjara. Di kediaman orang tua Catherine, John telah mengirim surat untuk Pak Michael. Setelah membacanya, Pak Michael lantas menelpon istrinya untuk meminta pendapat tentang surat yang dikirim oleh pengacara Ruth. Lalu di tempat lain pun Steve terlihat menemui Kate dan bercerita bahwa Steve telah menemui Ruth tempo hari. Melihat Ruth yang kini dapat hidup bebas, Steve akhirnya setuju dengan rencana Kate tentang balas dendam atas kematian ayah mereka. Sedangkan di luar sana, nampak Ruth yang mulai beradaptasi dengan teman-temannya dan mulai terlihat dekat dengan Black. Lalu di siang itu Black dan Ruth menyempatkan untuk makan siang bersama. Di sana Ruth bercerita kepada Black tentang siapa dirinya yang sebenarnya, bahwasanya dia baru saja terbebas dari tahanan. Mendengar cerita dari Ruth, seketika raut wajah Black berubah, sikapnya pun menjadi dingin. Melihat Black yang seperti itu, Ruth memutuskan untuk pergi dari restoran itu. Ruth sangat-sangat kecewa. Ternyata Black sama saja seperti orang-orang di luar sana yang belum bisa menerima Ruth sebagai mantan narapidana. Sementara di kediamannya, Pak Michael dan juga istrinya sedang membahas tentang Ruth yang membawa seorang pengacara untuk menemukan Catherine. Saat itu Pak Michael yakin seyakin-yakinnya bahwa hak asuh atas Catherine sudah jatuh sepenuhnya ke tangan mereka, sehingga Ruth tidak bisa seenaknya mengambil Catherine dari keluarga Michael. Namun saat itu istrinya menyarankan alangkah baiknya jika Michael, Ruth dan pengacaranya bertemu terlebih dahulu untuk membahas hal ini. Namun tanpa mereka sadari, salah satu anak mereka yaitu Emily telah menguping pembicaraan orang tuanya hingga dia tahu masalah yang sebenarnya. Sementara di tempat kerjanya, saat Ruth akan menerima telepon dari John, tiba-tiba diserang oleh salah seorang karyawan di sana, yang konon wanita itu masih ada hubungan saudara dengan polisi yang Ruth bunuh. Ruth pun dihajar habis-habisan, namun dia tak membalasnya sama sekali. Lalu tatapannya terarah pada Black yang kemungkinan besar bercerita kepada mereka jika Ruth adalah mantan narapidana.
Saat jam istirahat, Ruth yang terlihat babak belur mencoba menyalakan HP-nya yang jatuh di genangan air saat dihajar tadi. Sepulangnya dari kerja pun, Ruth ditemui oleh Vincent. Di sana Vincent menyampaikan pesan dari John bahwa orang tua Catherine ingin bertemu dengannya. Di lain tempat, saat pulang dari sekolah, Emily yang terlihat sendirian di rumah pun mencoba menggeledah kamar orang tuanya dan menemukan banyak sekali surat-surat dari Ruth untuk Catherine, di mana kemungkinan besar surat itu tidak disampaikan kepada Catherine dan disimpan di laci selama bertahun-tahun lamanya. Di lain hari, Ruth pun mempersiapkan diri, mengenakan baju rapi dan sedikit memoles wajahnya untuk bertemu dengan orang tua Catherine di kantor John. Tak selang lama, Ruth pergi menemui orang tua Catherine di kantor John. Di sana bukannya berbicara baik-baik, namun mereka justru berdebat. Pak Michael pun menjelaskan tentang status Catherine yang sekarang, bahwasanya Ruth sudah tidak berhak lagi bertemu dengan Catherine, karena kini Catherine sudah bahagia. Pak Michael pun menegaskan jika Catherine juga sama sekali tak mengingat kakak kandungnya. Sontak, Ruth pun tercengang karena selama bertahun-tahun ia di penjara, Ruth selalu mengirimkan surat untuk adiknya. Beberapa saat kemudian akhirnya Ruth menyadari bahwa surat yang selama ini ia kirim ternyata tak pernah sampai ke tangan adiknya. Bahkan Catherine tak tahu jika selama ini ia mempunyai seorang kakak kandung. Hal itu membuat emosi Ruth semakin meledak, melampiaskan kemarahannya kepada Michael dan istrinya. Namun saat itu John melerai mereka dan menasihati Ruth untuk tidak berbuat lebih jauh, karena jika Ruth tetap ikut campur, maka Ruth dapat dijebloskan lagi ke dalam penjara. Sedangkan Emily dengan diam-diam membaca semua surat-surat yang Ruth tulis untuk Catherine. Di sana bahkan dia sangat sedih dan terharu saat membaca isi surat itu. Mengingat kejadian kemarin membuat Ruth tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia sangat kesal, bahkan tak bisa mengontrol emosinya. Saat di kerjaan pun, Blake mencoba meminta maaf dan berbicara baik-baik kepada Ruth. Ruth yang awalnya masih tak terima pun akhirnya terdiam setelah mengetahui jika Blake ternyata juga seorang mantan narapidana. Saat perjalanan pulang pun tiba-tiba Ruth mendapatkan telepon dari seorang yang ternyata itu adalah Emily. Dalam telepon, Emily mengatakan bahwa ia adalah saudara angkat Catherine dan mengajak Ruth untuk bertemu, karena Emily telah membaca semua surat-surat yang dikirim oleh Ruth. Mereka pun akhirnya membuat janji untuk bertemu di sebuah taman. Dari kejauhan terlihat Steve yang ternyata diam-diam terus membuntuti kemanapun Ruth pergi. Dan tak lama kemudian, akhirnya Ruth dan Emily bertemu. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya Emily memberitahu Ruth jika hari ini Catherine ada pertunjukan piano di sebuah pusat kota. Dan jika Ruth ingin melihat adiknya, maka Ruth bisa datang ke sana. Sementara Steve yang dari tadi mengikuti mereka telah mengira jika Emily adalah adik kandung Ruth yang selama ini dia cari. Di sisi lain, Ruth yang ingin pergi menemui adiknya pun menelpon John untuk meminta pendapatnya. Namun karena tak ada jawaban dari John, akhirnya Ruth mendatangi kantornya. Namun sayangnya John tidak ada di sana. Di tempat lain, Steve nampak pulang ke rumah setelah mengikuti Ruth. Setelah masuk rumahnya pun, Steve mendapati anaknya yang menangis sendirian di kamar. Lalu Steve mencari kemana istrinya pergi dan menemukan istrinya tengah tidur seranjang dengan saudara laki-lakinya, yaitu Kate. Hal itu jelas membuat Steve geram, sehingga ia pergi dari rumah. Sambil menggendong anaknya, istrinya pun mencoba mengejar, namun itu sia-sia. Lalu Steve kembali ke rumah ibunya dan mengambil sebuah senjata milik ayahnya dahulu untuk merencanakan sesuatu. Karena tadi tidak bertemu dengan John di kantor, akhirnya Ruth mendatangi rumahnya. Di depan rumahnya, Ruth disambut oleh Liz yang marah-marah dan meminta Ruth untuk segera pergi. Karena sudah tidak tahu harus bagaimana, akhirnya Ruth mengatakan yang sesungguhnya kepada Liz, bahwasanya sebenarnya dia tidak bersalah, melainkan adiknya lah yang tak sengaja mengambil senapan dan menembak polisi itu hingga tewas. Karena saat itu usianya baru 5 tahun dan belum tahu apa-apa, akhirnya Ruth lah yang bertanggung jawab atas perbuatan adiknya dan mengaku pada semua orang bahwa dirinya lah yang membunuh polisi itu hingga mendapatkan hukuman 20 tahun penjara.
Liz yang mendengar ceritanya pun lantas tersentuh dan bersedia mengantarkan Ruth ke tempat Catherine. Saat perjalanan pun Ruth kembali teringat saat hari terakhirnya bersama sang adik sehari sebelum ia ditangkap. Saat itu Ruth selalu berpesan kepada Catherine, apapun yang terjadi nanti, Ruth akan selalu menyayanginya. Sesampainya di gedung pertunjukan, Ruth mendapatkan telepon dari Steve yang mengatakan bahwa adiknya telah ia culik dan meminta Ruth untuk segera datang ke sana. Atau jika tidak, Steve tak segan-segan menghabisi adiknya. Tanpa pikir panjang, Ruth pun segera meminta Liz untuk mengantarkan ke tempat itu. Setelah turun dari mobil, Ruth pun meminta Liz untuk menunggu di luar dan Ruth akan masuk sendirian. Namun Liz tak bisa tinggal diam, lalu menelpon polisi untuk datang ke sana. Namun saat Ruth memasuki gedung itu, ternyata Emily lah yang diculik oleh Steve, sedangkan Catherine masih baik-baik saja dan melangsungkan pertunjukan. Ruth pun memohon kepada Steve untuk melepaskan Emily dan membicarakannya baik-baik. Ruth pun menceritakan pesan terakhir yang diucapkan ayah Steve sebelum tertembak. Ruth juga meminta maaf kepada Steve atas kematian ayahnya. Mendengar cerita dari Ruth, Steve justru menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Ruth segera melepaskan Emily dan melindunginya dari senjata Steve. Di luar gedung pun nampak polisi berdatangan dan mengepung gedung tersebut. Polisi pun lantas menangkap Ruth dan Steve dan menyelamatkan Emily. Pak Michael pun akhirnya mendapatkan kabar jika Emily telah diculik oleh Steve. Sementara di lokasi kejadian, Vincent segera datang dan meminta para polisi melepaskan borgol Ruth, karena Vincent lah yang selama ini bertanggung jawab atas kebebasan Ruth. Ruth dan Vincent pun berjalan pergi. Ruth pun melihat Emily yang dikerumuni keluarganya untuk melihat keadaannya. Catherine yang melihat Ruth pun berjalan mendekatinya. Catherine yang telah mengingat semuanya pun memeluk Ruth dengan erat dan film pun berakhir. Nah teman-teman, film yang satu ini memang mengandung plot twist yang cukup bagus dan sangat sayang untuk dilewatkan. Semoga kalian terhibur dengan film yang saya bawakan kali ini. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.